Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari teman kita yang sudah diunjuk, ada baiknya kita bersalawat terlebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, maka kita akan lanjut mendengarkan tausiah dari teman kita Muhammad Rifat Al-Kautsar. Kepada Rifat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha, dan yang saya sayangi dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengangkat tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pertama yang dapat mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara menghargai, berbakti kepada orang tua. Tahukah sahabat, saat sedang hamil, ibu bersusah payah berjalan, berdiri, bahkan tidur karena mengandung kita. Sedangkan ayah mencari nafkah dari pagi hingga malam. Hingga sampai saat ini mereka selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada kita. Subhanallah, betapa mulianya jasa kedua orang tua. Sebagai anak, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dan patuh kepada kedua orang tua kita. Dalam firman-Nya,
yaitu dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Di lanjutan ayat tersebut Allah mengatakan fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma, yang artinya maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkata ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan melawan, berkata ah saja kita sudah dilarang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian, siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ayahmu. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan kedua orang tua kita. Semoga Allah menjadikan kita anak yang soleh dan soleha, dan yang berbakti kepada orang tua kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bentuk perhatian. Mohon maaf atas bentuk kehilafan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menginspirasi sahabat untuk terus berbakti kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya penampilan dari teman kita. Nija Asli Nasution. Kepada manajer kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Baghdad. Tinggal sebentar membeli ketupat. Jika kamu umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rantau Utara, yang terhormat Ibu, Bapak, Guru, dan staf tata usaha, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Hari ini berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tausiah saya yang berjudul Adab.
Sebelum itu izinkan saya bertanya, ada nggak yang tahu apa itu artinya adab? Jadi, adab itu merupakan aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Adab juga punya arti lain, seperti akhlak mulia, kesopanan, kesantunan, kemanusiaan, dan kesaudara. Hadirin yang terhormat, adab itu sangat penting. Adab itu lebih tinggi dan utama daripada ilmu. Kenapa dikatakan adab lebih tinggi? Karena seseorang yang memiliki banyak ilmu sekalipun, jika dia tidak punya adab, itu akan menjadikan manusia seperti binatang. Begitu pentingnya adab hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di tempat yang paling utama. Kepintaran pun tidak ada artinya jika tidak didampingi dengan adab yang baik. Hadirin sekalian, bisa kita lihat dan kita rasakan saat ini. Adab mulai pudar oleh perkembangan zaman. Banyak orang yang mengabaikan adab, banyak orang yang menganggap remeh adab, padahal adab adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu anhu menyatakan, mempunyai adab meskipun sedikit lebih kami butuhkan daripada mempunyai banyak ilmu pengetahuan. Adab itu mencakup banyak hal, seperti adab makan dan minum, adab berpakaian, adab berbicara, dan adab terhadap sesama manusia. Yang paling utama itu adalah adab terhadap orang yang lebih tua. Contohnya seperti kepada kedua orang tua kita. Jika mereka menyuruh ataupun mengatakan sesuatu, maka dengarkanlah. Lakukan nasihat mereka, lakukan perintah mereka selama itu adalah hal yang positif. Jangan membangkang. Ingat jasa-jasa mereka. Jika tidak ada mereka, kalian tidak ada. Sama seperti halnya guru. Guru merupakan orang tua kita di sekolah. Mereka yang mendidik kita. Jadi gunakan adab berbicara kalian ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Ketika guru menasihati, maka dengarkannya. Ketika guru melakukan sesuatu kepada kita, maka ikutilah. Mereka tidak akan menyatakan sesuatu ataupun memerintahkan sesuatu jika itu tidak untuk kebaikan kita. Ingatlah itu. Seperti sama juga dengan sesama teman. Mungkin karena sama-sama teman, jadi kurang melakukan adab ya. Tapi itu juga penting. Contohnya nih, ada orang namanya si Polan. Dia punya bapak namanya Ucok. Jangan pula kalian panggil dia pakai nama bapaknya. Ucok, nggak boleh gitu. Atau misalkan nih, si Polan ini karena dia tinggi, kalian panggil dia tiang listrik. Atau karena dia kurang kayak pendek gitu, kalian panggillah dia kurcaci. Nggak boleh itu. Jangan pula kalian ganti-ganti nama panggilannya. Kalau kalian ganti nama panggilannya, ganti pula nanti mama bapaknya. Soalnya yang ganti nama anak itu cuma mama bapaknya. Nah, karena itu kan. Akhir kata, adab adalah sikap yang menunjukkan akhlak kita dan juga keimanan kita kepada Allah. Sebagaimanapun kesalahan besar kita pasti bisa berubahnya. Saya yakin kita semua bisa berubah. Mungkin banyak yang masih menganggap remeh. Allah, nggak penting itu adab. Apa coba adab? Nggak ada pentingnya. Aku pintar kok. Tanpa adab aku juga bisa. Ya kan? Tapi kalian salah. Seberapa banyak pun piagam di rumah kalian, sebanyak apapun medali, ranking 1 apa segala macam, itu nggak bakal berguna kalau kalian nggak punya adab. Mungkin hari ini kita masih bisa nih di atas tanah, kita masih bisa injak tanah, tapi kita nggak tahu besok kan? Mungkin besok kita udah di dalam tanah, udah bisa lagi kita nge-scroll TikTok. Jadi yakinlah kita masih bisa berubah. Saya yakin. Jangan pula nanti udah akhir kita menyesal. Kita memang selalu menyesal di akhir, tapi jangan sampai itu terjadi. Mungkin kita tidak bisa berubah yang namanya masa lalu, tapi kita bisa mengubah yang namanya masa depan. Ingatlah itu. Ingat, orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab sudah tentu ia berilmu. Hadirin sekalian,
ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini berguna bagi kita semua dan bisa teringat dan terikat keras di hati kalian supaya kalian bisa berubah juga. Jadi hanya ini bisa saya katakan. Jika ada jarum yang kata kulit kayu, jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, kumohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Isra. Ayat Surah Al-Isra. ayat ke Ayat 3. Apa tahu ini di dalam agama. Apa adalah yang diperatur dalam agama dan selama hidup kita jangan melawan kepada orang tua. Cek. Jadi intinya adab itu yang disampaikan orang tua ini ya. Adab itu perilaku tentang kesopanan, baik itu bicara, berpakaian dan sebagainya. Berbicara dengan sopan, tadi katanya bicara sama orang tua harus sopan. Nah, itu juga termasuk adab, betul. Jadi ini tadi apa? Peraturan-peraturan yang wajib kita patuhi dalam agama, ya bisa juga. Ya, jadi sama-sama betul. Ini Bu Fitri, kayak mana hadiah Bu? Oh, bagi dua hadiahnya. Ternyata bagi dua. Boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di lapangan SMP Negeri 1 Rantau Utara. Berkahilah acara Jumat ibadah kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada guru-guru kami yang mengajar di SMP Negeri 1 Rantau Utara. Ya Allah, mudahkanlah anak didik kami dalam menerima pelajaran yang kami berikan kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.